pastikan cintaku untuknya. Hadirkan perasaan kasihku padanya. Oh, ku akui ku butuh dirinya. Dengarkan ku bicara dari hati untukmu. Ku inginkan adanya kamu hadir di sini. Oh, ku harapkan kita bersama untuk selamanya. Oh, dengarkan ku bicara dari hati untukmu. Ku inginkan adanya kamu hadir di sini. Oh, ku harapkan kita bersama untuk selamanya. Oh, oh, yeah. Halo sahabat Winters, pada kesempatan kali ini saya reporter Wintim 06 akan mewujudkan keinginan para sahabat Winters yang menginginkan channel YouTube kami Wintim 06 ini mempunyai channel atau konten musik. Nah, kali ini kami mengundang salah satu grup band dari Surabaya yang bernama Aruna. Nah, seperti apa liputan saya kali ini? Mari sama-sama kita bercakap-cakap dengan salah satu vokalis dari Aruna. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Oke, senang bertemu dengan Anda. Kalau boleh diperkenalkan kepada sahabat Winters, nama Anda? Oke, sahabat Winter, saya Suryo Binyoi, vokalis dari Aruna, Power Demon sama Gev Kustik. Wow, luar biasa. Oke, Mas Suryo, ini tampaknya para personil dari grup Aruna belum ada yang muncul, mungkin karena kesibukan masing-masing ya? Mungkin karena tahun baru kan. Oh, menjelang tahun baru jadi pada liburan. Benar. Nggak apa-apa. Gini, Mas Surya ya, kenapa sih Anda atau grup band Anda memilih nama Aruna sebagai grup Anda? Kok nggak Arjuna? Karena kan semuanya para cowok, keren kan Arjuna. Tapi kenapa kok memilih Aruna, bisa dijelaskan? Lah, nama Aruna ini awalnya sih dari keyboardisnya ya, keyboardis Aruna, dari keyboardis pertamanya Aruna sampai sekarang.
Dia waktu itu aku masih belum digabung sama Aruna, waktu cuman masih bantu-bantu Aruna. Oke. Dia katanya sih waktu itu cari nama tuh susah. Akhirnya dia kepikiran cari di Google dan segala macam. Akhirnya dia si Surya ini kok tertarik dengan nama Aruna. Akhirnya dia pilih nama Aruna itu. Seperti itu. Jadi tidak ada arti atau makna khusus ya? Artinya kan cahaya kan Aruna. Cahaya ya. Oh, oke. Ya saya berharap mudah-mudahan Aruna tetap bercahaya ya dimanapun Aruna berada. Amin. Oke, sudah berapa lama band Aruna ini berdiri? Kalau dari awal ya sebelumnya saya gabung sama Aruna itu sudah hampir 5 tahunan lah. 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan dengan ganti-ganti personil, Okay. vokalis, cuman keyboardisnya tetap. Dia yang ibaratnya leadernya lah, ketuanya dia. Nanti mungkin next time bisa kita undang lagi dia. Siap. Ketua dari dari Aruna dan Pordemon. Siap. Nah, selama kurun waktu 5 tahun pasti ada suka dan dukanya ya dalam perjalanan bermusik ini. Banyak. Nah, kira-kira kalau boleh diceritakan sedikit aja, suka dukanya perjalanan kalian dalam bermusik itu apa? Kalau dukanya sih paling banyak ya, terutama ganti-ganti personil karena nggak cocok, terus kadang ada yang bosen, kadang ada yang gini, dan ketika suatu saat kita itu dapat event besar di Surabaya waktu itu, nggak nyangka ya Aruna bisa main di acara event itu, kita bingung cari personil, bingung nggak karu-karuan. Akhirnya kita dapat dapat drummer waktu itu, kesulitan drummer. Akhirnya menghubungi dia, sudah latihan 2 kali, tapi ketika hari H main, drummernya nggak ada, dia nggak datang karena luar kota waktu itu dia. Nah, terus akhirnya teman-teman bingung. Untungnya kita punya teman waktu sebagai panitia di situ sebagai yang drummer, menggantikan sementara. Dan untungnya dia tahu lagu-lagunya Aruna waktu itu. Akhirnya tertolong dengan drummer ini. Itu ya, Nah, itu awal dari merombaknya Aruna dari awal, terus aku bergabung di situ. Akhirnya kita rombak dengan personil Aruna yang pertama season aku, pas aku gabung sama jadi vokalis Aruna di situ. Akhir berjalan setahun, kita ganti personil setahun lagi, akhir sampai di posisi Aruna Aruna berjalan akhirnya sampai sekarang ini. Kalau sukanya sendiri, tadi kan dukanya ya? Sukanya sih kita nggak nyangka ya, band Aruna ini dari nol terus kita bermain di suatu acara besar, terus akhirnya kita nyoba main kan di mana-mana, kita bawa tribute power metal dan banyak yang suka gitu ya, alhamdulillah banyak yang suka ya, meskipun ya suara gue pas-pasan aku mikir kayak gitu, dan akhirnya ya gimana lagi ya, sukanya waktu itu kita main di acara event di Kulon Progo Jogja. Kita berangkat tuh aku sebenarnya nggak percaya sih, nggak pede aku mikir bisa di acara event underground besar. Itu juga ada guest star dari luar negeri ya, dari Malaysia nggak salah waktu itu, dari Jakarta juga, dari Bandung, dia band underground besar. Kita main di event itu, aku sempat gak yakin, ya apa ya, iki supporter ya, atau fan musik keras. Nah, kita kan bahas speed metal. Iya, oke. Speed metal, makanya akhirnya kita coba ketika main kita bawain lagunya power metal Satu Jiwa. Dan ingatnya sambutan dari fan itu, dari penonton itu, dari rocker ya, dari rocker anak-anak Kulon Progo, aku salut banget, keren banget. Langsung dari yang pucuk datang. Akhirnya ayo mas terus lagu. Akhirnya kita bawain lagu power metal. Ternyata gini ya, ternyata lagu-lagunya power metal yang sudah lama masih banyak dikenang sama musisi-musisi atau penikmat musik rock di seluruh Indonesia. Dan aku cukup bangga juga bisa bawain tribute lagu dari power metal, tapi nggak selamanya kita tribute power metal, tapi pasti Aruna, Pordemon, Gefustik juga akan bawain lagu sendiri. Nah, kalau tadi Anda membawakan lagunya power metal, secara ini saya mau tanya dari dua sudut ya. Kalau dari sudut pandang Aruna sebagai kelompok grup band, kiblat kalian itu sebenarnya dalam bermusik ya, itu menuju arah kemana? Maksud saya
pop rock atau slow rock atau Heavy metal. Heavy metal. Heavy metal. Oke. Dari Aruna sendiri yang jadi contoh atau panutan di heavy metal? Heavy metal tetap power metal, Power metal. Stratovarius, Hmm. Rhapsody of Fire, Oh, oke. dan masih banyak lagi Andromeda Berapa lagi? juga. Oke. Andromeda. Oh, I like it. Itu kan sisi dari musik ya. Ya. Kalau dari pribadi Mas Suryo sendiri, kiblat sebenarnya dari dalam hati ya. Kalau menurut band kan harus mengikuti mereka. Kalau dari hati sendiri, Kalau dari hati sendiri sih, sebenarnya sih aku lebih suka musik-musik seperti musik-musik orkestra ya. Lebih nyaman di telinga gitu sih aku. Cuman kan namanya hidup kan nggak harus monoton itu Iya. aja. Kita harus bisa mengikuti dari jalur ya. dari nol naik dan kita terus belajar situ. Oke. Dan akhirnya waktu itu aku dikenalin sama seorang gitaris ya, temanku juga, namanya itu Tole, panggilnya Tole. Dia itu ya asistennya Om Ipung. Aku pertama kali diracuni power metal. Akhirnya aku bener-bener jatuh cinta sama power metal. Sampai sekarang aku sering denger lagu power metal gak karena dia. Dia ngajak aku band-bandan. Pertama nggak bisa nyanyi lagu power metal. Wih, tinggi ya vokalnya. Akhirnya aku banyak belajar sama ke vokalis-vokalis besar Surabaya kayak Caca Ahmad, mantan vokalis dari Macan, Hendrik Watermaster, terus Mas Denny The Crow juga, terus Mas Denny Alter, dan banyak panutan vokalis dan vokalisnya Andromeda juga. Mbah Heru terutama juga sering ngasih masukan, dan masih banyak lagi teman-teman juga sering ngasih, kamu gini harus gini, kudu gini. Jadi ibaratnya tak buat asa aku untuk kedepannya, jadi supaya bisa lebih bagus lagi lah. Oke. Karena memang kalau kita menekuni dunia musik sebenarnya luas. Benar. Ketika kita berada di menerjuni suatu bidang, apalagi seni musik ya, kita harus banyak belajar dengan musik-musik lain. Perbendaharaan musik kita harus banyak memang. Benar. Nah, ini masih soal pribadi Mas Surya ya. Iya. Selain menjadi seorang vokalis, kira-kira Mas Suryo sendiri berprofesi sebagai apa kalau boleh para pemirsa tahu ini? Saya profesi saya selain bermusik itu karyawan gudang ya. Karyawan gudang di Karyawan sebuah perusahaan. Di perusahaan Oh, oke. Di mana itu, Mas? di Sidoarjo Lingkar Timur. Sidoarjo Lingkar Timur. Oke. Sudah berapa lama di sana? Hampir 1 tahun lebih. Hampir 1 tahun lebih. Nah, antara pekerjaan dan profesi bernyanyi, otomatis kan ini ada 2 pekerjaan ya. Iya. Membagi waktunya kira-kira sulit nggak, Mas? Antara bermusik. Insya Allah sih bagi waktu enggak ya. Yang penting dari band sendiri pun yang pertama itu keluarga lah. Ya, tentu. Akhirnya jadi kita nggak sering-sering latihan, jadi kita kasih jadwal, misalkan Aruna sama Kordeman latihan seminggu sekali, Jeff Kustik seminggu sekali, dan Jeff Kustik kan jalurnya ke Ngamen. Nah, Ngamen juga, jadi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu kita ngamen sama Jeff Kustik. Di sela waktu itu kayak misal hari kosong, hari Kamis itu kita latihan sama Aruna sama Power Demon, kita latihan bareng-bareng. Jadi sisa waktunya bisa buat keluarga gitu. Istilahnya keluarga juga ikut mendukung ya dengan kegiatan. Oke, siap. Nah, intensitas Anda dalam bermain musik, khususnya di Aruna ini ya, ketika masa pandemi datang dan sebelum masa pandemi datang, kalau boleh diceritakan sedikit, berpengaruh banyak nggak dengan Aruna sendiri? Kalau sebelumnya pandemi sih jadwal manggungnya banyak Aruna ya? sih ya ada aja. Tapi setelah pandemi kayak Aruna sama Perdeman agak susah dan cari event, kita cari coba Aruna buat main di mana di sini misalnya biasanya kan Aruna main di luar kota, kadang-kadang di Surabaya juga agak susah sih setelah pandemi, karena juga jamnya juga terbatas dan nggak boleh ada kerumunan kan. Oh iya. Gitu. Tapi kalau kesehatan. akustikan ngamen di kafe-kafe alhamdulillah sih tetap jalan terus. Masih Memang lancar. sempat berhenti waktu itu, kita berhenti selama 3 bulan, kita nggak bermusik sama sekali, hanya kontak-kontakan WhatsApp. Terus akhirnya dapat habis hari lebaran ya, lebaran kemarin dapat izin cuma sampai jam 10 malam, akhirnya ya udah, akhirnya kita ya sampai band akustik yang bisa kita itu. Nah, ini terakhir ya, kira-kira harapan ke depan dari Mas Suryo sendiri ataupun secara berkelompok
di band Aruna ini harapan kedepannya gimana Mas? Mudah-mudahan lah untuk kedepannya untuk semua musisi ya diberi kesempatan lah untuk ibaratnya untuk tampil atau event meskipun hanya sebentar, tapi kan ada juga sih musisi-musisi yang sudah kangen banget untuk bermain bermusik lah. Mudah-mudahan lah seperti yang dulu lagi meskipun dibatasi nggak apa-apa. Mudah-mudahan di masa pandemi ini masih ada kesempatan lagi ya. Benar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Suryo buat wawancara singkatnya. Mudah-mudahan harapan dari Mas Suryo sendiri secara pribadi maupun dari band Aruna bisa terwujud di masa kedepannya nanti. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 rezekinya makin lancar ya. Amin. Mudah-mudahan untuk semua musisi Surabaya di Indonesia ya, terutama mudah-mudahan 2021 tahun depan besok kita bisa lebih maju, lebih banyak karyanya lagi dan lebih semangat lah ibaratnya. Jangan putus asa. Mudah-mudahan yang di 2020 kita mengalami agak sedikit goncangan, mudah-mudahan di tahun 2021 kita bisa langsung melesat di atas. Amin. Oke Mas Rio, terima kasih banyak buat hari ini. Yeah. Oke sahabat Winters, itu tadi perbincangan singkat saya bersama Mas Suryo, vokalis dari band Aruna. Mudah-mudahan next ketika kita akan mengundang Mas Suryo lagi, kelompok Aruna lengkap personilnya sehingga kita bisa mengorek satu persatu tentang band Aruna seperti apa dan juga tentang pribadi-pribadi serta bisa mengenal satu-satu dari personil band Aruna. Terima kasih sahabat Winters buat hari ini. Tetap ikuti terus channel YouTube kami karena kami akan memberikan memberikan sajian yang terbaik untuk para sahabat Winter. Jangan lupa untuk selalu tekan like, tombol subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sekali lagi. Salam Winters. Teringat satu nama yang tak pernah ku lupa, dan paras wajahnya selalu ku ingat, memberikan kebahagiaan dalam hatiku. Ku ingin kau tahu, hatiku hanya untukmu. Kau jauh dari sisiku, memberikan kebahagiaan